Berikut beberapa contoh daftar pertanyaan guna pengisian dokumen L2 Blok 4 yang bisa ditanyakan kepada responden. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini sesuai dengan request dari beberapa teman ya yang dituliskan di kolom komentar, saya akan memberikan untuk contoh daftar pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan kepada narasumber guna untuk pengisian dokumen L2 Blok 4, yaitu untuk menanyakan tanaman semusim. Tanaman semusim di sini yang dimaksud yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan sebagai informasi, pembahasan kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya seperti yang teman-teman lihat pada layar di sini. Seandainya teman-teman melakukan pemutakhiran dengan dokumen L1 untuk di kolom 10 berkode 1, artinya keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut mengupayakan atau mengusahakan untuk tanaman pangan. Dan maka teman-teman bisa langsung tanyakan ya. Adapun daftar pertanyaan ini nantinya bisa teman-teman jadikan acuan untuk pengisian pada dokumen L2 Blok 4, yaitu tentang tanaman semusim, yang termasuk tanaman semusim di sini adalah tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan. Pertanyaan pertama yang teman-teman bisa ajukan, apa tanaman pangan yang ditanam oleh Bapak? Misalkan ini respondennya adalah Bapak. Ini kita bisa informasi yang kita dapatkan dari pertanyaan ini bisa digunakan untuk mengisi di blok 4 ya, dokumen L2 untuk poin 402. Ini terkhusus masih tanaman pangan ya. Jadi nanti jawaban dari responden pastinya akan berbeda-beda. Nanti akan ada yang menjawab padi, ada yang menjawab singkong, ada yang menjawab ketela, ada juga yang menjawab jagung. Ini disesuaikan saja. Dan apabila ini misalkan jawaban dari responden adalah padi, maka teman-teman gali lagi informasinya, padi yang Bapak tanam itu padi jenis apa ya Pak? Misalkan seperti itu. Kemudian jika teman-teman sudah mendapatkan informasinya, teman-teman cukup tuliskan dulu di buku catatan dari teman-teman untuk kode tanaman, kita bisa isikan di rumah ya. Selanjutnya teman-teman bisa tanyakan, ini termasuk kegiatan budidaya ya Pak? Artinya Bapak tanam dari mulai pembibitan sampai dengan pemanenan, seperti itu. Ini jawaban dari responden kita bisa gunakan untuk mengisi pada poin 404. Kemudian teman-teman gali lagi informasinya, apakah hanya tanaman itu saja Pak? Misalkan jawaban dari responden ini sebagai contoh adalah tanaman padi, misal jawabannya iya, itu artinya kita sudah mengetahui untuk pengisian di poin 405, kondisi utama tanaman adalah tanaman tunggal ya, ini sebagai contoh saja. Jadi untuk jawaban dari responden itu yang teman-teman catat dan jadikan acuan untuk pengisian di blok 4 nantinya ya. Selanjutnya teman-teman harus gali informasi lagi. Untuk tanah tersebut atau padi tersebut ditanam di lahan berukuran berapa ya Pak? Misalkan seperti itu. Itu jawaban dari responden ini bisa untuk teman-teman jadikan acuan untuk pengisian di poin 408. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa ajukan lagi pertanyaan, kapan terakhir panen? Nah, ini teman-teman bisa untuk jadikan acuan untuk pengisian di poin 410 sampai 411, yaitu untuk supraunnya ya, masuk supraun apa. Misalkan Pak taninya ini, Bapak responden ini bisa saja lupa kapan panennya, mungkin bisa teman-teman probing lagi. Barangkali waktu lebaran Pak sudah panen atau belum, atau pas saat puasa, pokoknya event-event yang kira-kiranya bisa mudah dimengerti oleh responden tersebut. Kemudian bisa teman-teman gali informasinya lagi, apakah tanaman di lahan tersebut panen semua? Jika panen semua artinya jawaban di 412 nantinya harus sama di jawaban di luas tanam ya di 408. Selanjutnya, teman-teman sudah mengetahui informasi untuk periode panennya. Selanjutnya teman-teman gali informasi berapa lama masa tanam sampai panen dari padi Bapak, misalkan seperti itu. Jawaban akan beragam ya, disesuaikan. Misalkan 3 bulan, jawaban responden adalah 3 bulan, maka kita bisa menghitung secara mandiri, artinya
3 bulan dari masa panen yang tadi sudah diberikan jawabannya oleh responden, kita hitung mundur 3 bulan sebelumnya itu masuk ke periode tanamnya. Kita bisa mengetahui subraunnya, tahunnya, dan luas tanamnya kita sudah mengetahui. Kemudian teman-teman gali informasi lagi, berapa hasil panen dari tanaman tersebut ya Pak? Mungkin selama 1 tahun terakhir ini. Dan teman-teman tegaskan 1 tahun di sini, yang masuk 1 tahun di sini adalah untuk siklus 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Pastinya teman-teman akan menerima jawaban dari responden, dan apabila responden lupa, bisa teman-teman probing lagi. Misalnya panennya itu berapa karung ya, berapa kandi. Ini istilahnya kandi sih ya, karung goni seperti itu ya. Ini kalau di daerah saya istilahnya kandi atau kantong, disesuaikan dengan di daerah teman-teman saja. Dan teman-teman probing lagi, misalkan satu kantong tersebut biasanya berisi berapa kilogram dari padi hasil tanam Bapak, misalkan seperti itu. Atau kalau lebih cepat lagi, jika teman-teman atau responden bisa mengetahui untuk ukurannya atau satuannya berapa kilo langsung atau berapa kintal. Tapi kalau misalkan takarannya karung goni seperti itu, teman-teman harus probing lagi. Satu karung goni biasanya yang Bapak pakai itu berisi untuk berapa kilogram padi. Kemudian teman-teman harus probing juga untuk padi yang Bapak sebutkan tadi adalah padi basah atau padi kering. Karena kalau basah dan kering itu berbeda. Jika responden memberikan jawaban masih berupa padi basah, artinya teman-teman harus probing lagi. Jika misalkan yang Bapak panen itu, satu karung goni itu, misalkan katakanlah 40 kilogram padi basah, keringnya menjadi berapa Pak? Nah, itu bisa teman-teman dapatkan dari probing-probing seperti itu untuk mengisikan poin di poin 416 blok 4 untuk dokumen L2. Kemudian, jika teman-teman sudah mendapatkan untuk satuan produksinya ya, karena berupa kilogram, satuan produksinya, jenis produksinya yaitu berupa gabah kering. Ini teman-teman di poin 414, 415 ini jawabannya kode. Ini diisikan di rumah saja untuk kita mengecek di aplikasi ST 2023 kode ya, karena jawabannya memang kode. Kemudian untuk mengetahui di 416 tadi volumenya sudah, kemudian nilai untuk mengetahui di 417 yaitu nilai produksinya, bisa teman-teman probing. Kalau misalkan dijual harga per kilo gabah kering tersebut berapa ya Pak? Seperti itu. Jadi teman-teman hitung saja dahulu, lalu teman-teman untuk tanyakan juga, biasanya dipanen sendiri atau tidak. Misalkan panen sendiri memang teman-teman harus memprobing lebih lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi jika panennya yaitu sistemnya ditebas atau diijonkan, maka harus langsung ditanyakan harga tebasan atau harga sistem ijonnya itu berapa. Jadi teman-teman tuliskan saja. Kalau trik saya itu selalu saya tuliskan di buku catatan, dan di buku catatan tersebut bisa teman-teman tuliskan kode-kodenya atau poin-poinnya, mohon maaf, poin-poinnya untuk pengisian di poin berapa, jadi lebih jelas ya. Selanjutnya, kemudian untuk mengetahui kiranya ada jawaban atau tidak di poin 418, teman-teman tanyakan juga, apakah pohon atau daun atau batangnya juga dijual? Misalkan ini adalah tanaman padi, maka teman-teman tanyakan saja apakah batangnya, jeraminya artinya ya, apakah dijual juga? Jika jawaban responden tidak, berarti untuk 418 di angka 0, tulis angka 0. Kemudian, teman-teman probing untuk mendapatkan jawaban atau untuk mengisikan di poin 421. Hasilnya apakah untuk dijual semua ya Pak? Seperti itu. Nanti responden pasti akan langsung menjawab, oh tidak Mbak, misalkan tidak ya, saya selalu hasil tanaman padinya itu untuk konsumsi sendiri. Kita bisa tahu dari jawaban responden, atau sebagian besar dijual, sebagian kecil dikonsumsi sendiri, atau sebaliknya sebagian besar dikonsumsi sendiri, atau sedikit dijual, atau sebagaimana, itu disesuaikan dengan jawaban responden. Ya, demikian untuk contoh daftar pertanyaan yang dapat teman-teman ajukan ya. Ini daftar pertanyaan dari saya, cara-cara probing kepada narasumber atau responden guna mendapatkan informasi yang dapat diisikan untuk blok 4, yaitu untuk tanaman semusim, tanaman pangan hortikultura dan perkebunan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.